Kendawangan. Saya Hadijah dari SMA Negeri 1 Kendawangan. Saya Raudah, teman sejawat Neni Restiana. Di video ini kami akan melakukan kegiatan coaching dan supervisi akademik. Jadi selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hadijah. Gimana kabar Bu Neni hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Bu Hadijah juga sehat? Alhamdulillah baik. Maaf ya Bu Neni, saya dengar Bu Neni ada seperti itu ya, observasi hari ini ya? Ya Bu, hari ini saya mau ada kegiatan observasi. Oh iya. Kalau boleh izinkan saya jadi ini ya Bu Neni, apakah bisa saya ikut dalam observasi Bu Neni? Iya, boleh. Saya sangat berkenan kalau Bu Hadijah nanti sebagai observer pada kegiatan coach saya dengan rekan sejawat. Oh iya, terima kasih sebelumnya Bu Neni. Oh iya Bu Neni, sebelum Bu Neni melakukan atau melaksanakan observasi, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian. Mungkin untuk tahap pertama tentang pra-observasi ya Bu Neni ya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu Neni? Boleh Bu Hadijah. Oh iya. Terima kasih ya Bu Neni. Pertanyaan yang pertama itu kan terkait rubrik penilaian ya Bu Neni. Nah, diharapkan observasi ataupun coaching yang nanti akan Bu Neni lakukan tentunya akan sesuai dengan alur Tirta gitu ya Bu Neni ya, lengkap dengan alur Tirta, kemudian prinsip-prinsip coaching ya, tentang kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik, kemudian yang kedua, kompetensi apa yang kira-kira nanti ya dalam coaching nanti akan Bu Neni kembangkan, yang ingin Bu Neni kembangkan? Ya Bu, jadi untuk kegiatan coaching hari ini kompetensi yang akan saya kembangkan sesuai dengan yang kita ketahui bersama ya Bu, bahwa ada yang pertama itu present, hadir penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, nah dari 3 kompetensi yang sudah Bu Neni sampaikan tadi, kira-kira nih kompetensi mana yang akan Bu Neni lebih fokuskan dalam coaching kali ini? Pada kegiatan coaching hari ini mungkin saya akan fokuskan pada 2 kompetensi saja Bu, yaitu yang pertama kompetensi mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mungkin saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 kompetensi ya Bu Neni ya. Nah dari 2 kompetensi itu kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu Neni? Indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang saya lakukan hari ini, harapannya saya bahwa nanti coach itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan Bu. Jadi dia mampu menemukan solusinya sendiri lewat kegiatan coaching yang kami laksanakan. Baik, kalau begitu mungkin Bu Neni bisa bersiap. Sekali lagi saya izin ya Bu ya, hadir dalam coaching Bu Neni sama rekan sejawat nanti. Terima kasih ya Bu Neni ya. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam. Bu Roda, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Neni. Tadi saya dengar ada yang ingin disampaikan dari Bu Rauda. Aduh Bu, ini banyak sebenarnya masalah saya. Tapi yang di sini saya terkait dengan tugas siswa ini sering terlambat Bu Neni. Oh begitu ya Bu. Tapi saya nggak ada waktu banyak ya Bu. Mungkin sekitar 15-20 menit aja percakapan kita hari ini. Tidak apa-apa, yang penting Bu Neni mau mendengarkan cerita saya Bu Neni. Iya. Oke. Jadi dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pada yang kita obrolkan hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya nih pengen siswa saya Bu Neni mengerjakan tugasnya tepat waktu itu Mas. Oh, jadi siswa-siswi Ibu itu mengumpulkan tugasnya tidak tepat waktu. Boleh nggak Ibu gambarkan situasinya itu seperti apa sekarang? Kalau misalnya saya kasih tugas Bu Neni,
misalnya saya kasih waktu kumpulnya tuh misalnya minggu depan, ternyata 2 minggu depan lagi baru kita kumpul lagi, itu jadi kendala saya terhadap siswa saya Bu Neni. Kalau Ibu gambarkan kondisi yang terjadi sekarang itu, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 itu siswa Ibu itu ada di ukuran berapa, skala berapa Bu? Kalau saya lihat karena ada skala 5 Bu. Nah, skala 5 itu misalnya kita perbanding itu sekitar 50% yang mengerjakan tugas tepat waktu, yang 50%-nya tuh tidak tahu tuh. Kalau ditanya, Bu nanti Bu, nah seperti itu. Oh, jadi dari skala 1 sampai 5 Ibu memilih 5 atau 50% siswanya itu tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Bisa nggak Ibu jelaskan kepada saya, kenapa kok siswa itu berperilaku seperti itu, tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu? Itu kira-kira apa hal yang mempengaruhinya? Mungkin ya Bu ini ya, satu menurut saya mereka tidak memiliki rasa bersaing dalam proses pembelajaran. Oke. Yang kedua, mungkin manajemen waktu mereka kurang pandai untuk manajemen waktu, sehingga tugas yang diberikan itu tidak tepat dikumpulkan seperti itu. Terus kurangnya perhatian orang tua. Oh, jadi ada 3 faktor Iya, tadi ya. faktor itu. Masih banyak sebenarnya. Oh, masih banyak, tapi yang lebih dominan 3 faktor itu ya Bu. Kalau boleh tahu sebenarnya kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Yang saya harapkan yang pertama yang jelas ya Bu Deni ya, mereka memiliki niat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas itu. Yang kedua harapannya adalah ketika saya memberikan tugas, mereka dengan senang hati. Nah, ketika dengan senang hati kan mereka akan memberikan kemudahan untuk mereka mengerjakan tugas itu, harapan seperti itu Bu Deni. Oh iya, jadi kalau siswanya senang, kemudian nanti mengumpulkan tugasnya bisa tepat waktu. Iya, Bu. itu harapannya seperti itu. Jadi dari hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu lakukan agar Ibu dapat mencapai kondisi ideal yang Ibu sampaikan tadi? Saya akan mencoba Bu Nini ya. Yang pertama tingkat kesulitan dalam pengambilan soal. Berarti di sini saya mencoba untuk bagaimana dalam membuat soal itu jangan sampai siswa saya tidak bisa menjawabnya. Oh, itu ya. yang pertama. Yang kedua saya harus mengetahui kemampuan siswa saya. Karena kan siswa saya ini kan tahap pemikirannya masing-masing berbeda. Kemampuannya juga beda itu. Yang ketiga semangat untuk mengerjakan tugas itu. Jadi ada 3 langkah ya yang akan Ibu ambil tadi, dari level kesulitan soal, kemudian ada semangat siswa, kemudian dari jumlah soal yang Ibu buat juga Ibu pikirkan Ada ya tadi. Saya coba Bu Neni ya. Mungkin memberikan waktu yang cukup lah untuk mereka. Jadi ada deadline-nya ya sekarang Bu, jadi tidak mau biarkan begitu saja. Oke. Jadi dari langkah yang Ibu sampaikan tadi, adakah hal-hal yang mendukung atau komitmen yang mendukung kegiatan Ibu tadi? Siapa di sekolah yang bisa Ibu ajak untuk? Yang jelas hal seperti ini ya, kita tidak bisa sendiri Ibu Neni ya. Ini harus ada dukungan dari teman sejawat maupun dari kepala sekolah. Insya Allah kalau misalnya kita kerjasama dengan mereka, kita sama-sama untuk membangun dalam proses belajar ini supaya apa yang kita harapkan itu tercapai. Itulah harapannya. Dari yang Ibu tadi, kepala sekolah memang ikut berperan dari semua proses kegiatan yang ada di satuan pendidikan ya Bu. Lalu pertanyaan saya, kira-kira bagaimana ukuran keberhasilan yang Ibu rancang dari langkah yang Ibu ambil tadi? Ukuran keberhasilannya adalah siswa mengerjakan tepat waktu ini. Jadi ketika saya memberikan tugas tidak ada yang lagi yang namanya menunda. Sehingga kalau menunda akhirnya apa yang terjadi? Penumpukan tugas-tugas yang ada itu seperti itu. Jadi mungkin idealnya dari nilai 5 nanti harapan Ibu bisa naik ke nilai berapa Bu? Harapannya adalah meningkat lebih ke 7 Bu Neni ya. Mungkin misalnya yang hanya 50% menjadi 70% seperti itu ya. Jadi harapan yang Ibu sampaikan dari ukuran keberhasilan tadi. Jadi
dari kegiatan yang sudah kita lakukan nih Bu, kira-kira apa yang udah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan setelah ini, saya akan mencoba komitmen berbeda, komitmen bersama siswa untuk memberikan apa namanya, seperti kesepakatan ya, betul, kesepakatan bersama. Ketika saya memberikan tugas, berarti kesepakatan itu harus kita jalankan dengan baik dan benar. Ya, itu harapan. Jadi kesepakatan pembelajaran ya Bu, yang Ibu harapkan dari kegiatan yang itu, sehingga dari kesepakatan yang Ibu buat, siswa dapat mengumpulkan tepat waktu. Iya, itu harapannya. Gitu. Jadi dari yang Ibu sampaikan nanti, kira-kira ada tindak lanjut kita, mungkin ada waktu ketemu lagi nggak untuk menceritakan hal yang udah akan Ibu laksanakan? Oh, boleh, nanti kalau setelah ini saya akan mencoba dulu Ibu Lili ya. Kalau misalnya kita lihat dulu ya, kalau misalnya rentangnya minggu atau minggu kedua atau minggu ketiga lah Bu Lili ya, saya akan mencoba penerapan dulu dari ini mungkin Ibu buat kesepakatan kelasnya, memberikan kesepakatan dulu sama anak-anak dulu ya. Kalau misalnya bisa berjalan, nanti kita bisa bertemu lagi lah cerita dengan Bu Neni. Ya, saya sangat menunggu waktu-waktu dari Bu Rodah menceritakan hal yang udah Ibu jalankan tentang kesepakatan pembelajaran atau kesepakatan kelas yang Ibu buat di kelas Ibu nanti. Saya rasa cukup ya Bu untuk kegiatan coaching kita hari ini. Ya, makasih Bu Neni ya telah mendengarkan cerita saya. Ya, sama-sama ya Bu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Baik Bu Neni, wah selamat ya, coachingnya sudah berjalan ya Bu Neni. Baik, setelah Bu Neni melakukan coaching tadi, izin ya Bu ya, minta waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pelaksanaan coaching Bu Neni tadi. Baik, mungkin berdasarkan tadi yang sudah saya amati, kemudian dari kompetensi coaching yang sudah Bu Neni sampaikan, kira-kira indikator apakah sudah ada ketercapaian dari indikator tersebut Bu Neni berdasarkan kompetensi yang sudah Bu Neni sampaikan di awal tadi? Iya, jadi Bu Hadijah, menurut pendapat saya dari kegiatan coaching yang saya laksanakan tadi, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita. Yaitu yang pertama kita mengetahui tujuan dari kegiatan coaching, kemudian yang kedua kita melakukan identifikasi masalah dari coaching, kemudian yang ketiga kita menanyakan rencana aksi dari coaching, kemudian selanjutnya kita menanyakan tanggung jawab dari coaching atau langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh coaching. Menurut saya sudah melakukan tahapan-tahapannya sesuai dengan alur tirta. Selain itu, pada kegiatan coaching tadi, saya juga udah melakukan sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Oh iya, jadi sudah tercapai ya indikatornya, begitu Bu Neni? Iya Bu. Iya, dari coaching tadi ya Bu Neni. Baik, selanjutnya yang kedua ya Bu Neni ya, selama coaching tadi ya, selama coaching saya melakukan observasi ya dari yang Bu Neni lakukan dengan coaching. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya untuk penilaiannya. Secara garis besar, coaching yang sudah dilakukan Bu Neni itu tuh sudah bagus ya Bu Neni ya. Ya, saya melihat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Mulai ada tadi ya kemitraan, prinsip yang proses kreatif sudah bagus. Kemudian memaksimalkan potensi coaching juga sudah saya lihat ya dari coaching Bu Neni tadi. Selanjutnya juga Bu Neni sudah melakukan coaching betul ya sesuai dengan alur tirta tadi. Jadi coaching yang sudah Bu Neni lakukan sudah baik ya Bu Neni ya. Terima kasih Bu. Iya, kemudian berdasarkan ya dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih Bu Neni yang ingin Bu Neni capai
atau ingin Bu Neni kembangkan? Tadi kan Bu Neni dalam coaching tadi baru satu ya Bu Neni ya? Dua. Oh, dua, iya. Jadi kira-kira apakah ada kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan? Jadi menurut saya hal yang ingin saya kembangkan lagi adalah saya harus terus belajar Bu tentang kegiatan coaching tadi. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi mungkin udah berbobot, tapi harus saya gali lagi bagaimana saya bisa memunculkan potensi yang ada pada coaching sehingga kita atau coaching itu bisa mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu saya juga harus banyak-banyak membaca literatur tentang prosedur coaching yang baik dan benar. Iya. Jadi begitu ya Bu Neni ya, kompetensi yang ingin Bu Neni kembangkan lebih lanjut gitu ya Bu Neni. Baik Bu Neni, terima kasih banyak ya sudah mengizinkan saya ikut observasi dari coaching Bu Neni. Semangat dan semoga tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hadijah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Neni. Bu Hadijah hari ini saya dengar mau melakukan kegiatan coaching ya? Betul. Jadi sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan membicarakan tentang rubrik penilaian yang akan kita laksanakan hari ini ya Bu. Baik. Seperti kita ketahui bahwa pada kegiatan coaching itu dilaksanakan sesuai dengan alur kita. Kemudian kita ketahui juga bahwa ada prinsip coaching, yaitu tentang yang pertama kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Silakan Bu Neni. Iya. Untuk yang pertanyaan pertama, menurut Bu Hadijah, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, dalam proses coaching kali ini kita tahu ya Bu, ada 3 kompetensi. Yang pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Ya, benar Bu. Bahwa kita tahu bersama ada 3 kompetensi coaching yang Ibu sampaikan tadi ya, yaitu present atau hadir penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga itu, kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik yang akan Ibu kembangkan? Dari 3 kompetensi tersebut, sepertinya untuk kali ini saya akan lebih memprioritaskan pada kompetensi mendengarkan aktif Bu Neni. Oh iya, berarti pada kegiatan coaching hari ini Ibu akan pada kompetensi mendengarkan dengan aktif ya Bu? Iya, betul Bu Neni. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, kira-kira apa indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan hari ini? Karena tadi saya mengambil kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Neni, jadi saya ingin ya indikator ketercapaiannya coaching bisa menyampaikan permasalahannya dengan nyaman, dengan mengalir. Kemudian ya indikatornya coaching bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia hadapi. Begitu Bu. Iya ya Bu, itu sesuai dengan prinsip coaching tadi ya, yaitu bersifat kemitraan, sehingga diharapkan pada kegiatan coaching yang Ibu lakukan nanti coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Oh ya Bu, nanti untuk kegiatan coaching saya boleh menjadi observer pada kegiatan itu ya Bu? Oh boleh Bu Neni, silahkan dengan senang hati. Nanti saya akan mencatat semua hal-hal pada kegiatan coach yang Ibu lakukan. Baik. Oke, baiklah. Sekarang silahkan mari kita melakukan kegiatan coach. Baik Bu Neni. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rauda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rauda kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Hadijah. Kabar Bu Hadijah gimana?
Alhamdulillah baik juga, Bu. Oh iya, Bu Rauda. Tadi malam saya ini kan baca WA, tapi karena saya sudah ngantuk, jadi minta maaf ya Bu Rauda, belum sempat saya respon WA-nya. Dalam WA itu Bu Rauda ada yang mau disampaikan nampaknya. Oh iya Bu, ada yang saya mau sampaikan Bu, terkait dengan kondisi saya mengajar di sekolah. Oh baik, jadi tujuan kita, pembicaraan kita kali ini apa ya Bu Rauda? Tujuan saya ini sebenarnya ingin memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas Bu. Ya. Baik. Jadi kalau boleh tahu, ada masalah apa dengan kelasnya Bu Rauda ini? Masalahnya udah berapa semester nih saya mengalami kondisi di mana siswa saya ini Bu tidak semangat dalam menerima pembelajaran PPKN. Kalau boleh tahu, masalahnya apa ya Bu Rauda? Masalahnya mungkin ya yang saya harapin mungkin karena mungkin gaya belajar saya yang kurang menarik, atau mungkin media saya yang saya gunakan itu tidak menarik buat mereka. Oh, ya. Selain itu, apakah ada lagi permasalahan yang dirasa Bu Raudah itu dengan siswa? Mungkin itu aja Bu. Oh iya, jadi itu ya permasalahan yang bisa diidentifikasi ya Bu Rauda terhadap kelasnya Ibu. Kemudian apakah Ibu ada sesuatu atau gimana menurut Bu Rauda itu hal yang ingin Bu Rauda lakukan? Mungkin ya Bu, ada beberapa hal ya. Mungkin karena faktornya ya, faktor gaya belajar saya yang kurang menarik, mungkin ada beberapa hal yang saya ingin perbaiki. Jadi permasalahan yang ada di kelas Bu Raudah itu kalau boleh tahu seperti apa? Masalahnya yang saya hadapi dalam proses pengajaran itu Bu Hija, saya ini menghadapi siswa yang tidak semangat Bu Hija dalam menerima pelajaran PPKN. Situasi kelasnya kadang tidak kondusif, siswanya banyak yang ngantuk, apalagi kan kalau pelajaran PKN itu pelajaran yang banyak menggambarkan dalam cerita-cerita. Jadi itu yang saya alami ya. Jadi kondisi di dalam kelas itu tuh seperti apa Bu Rauda? Kondisinya Dengan apa tadi siswa itu tuh banyak tidak semangatnya. Jadi kondisi di dalam kelas Bu Rauda mungkin bisa digambarkan, bisa diceritakan. Ya, ketika saya menyampaikan materi, siswa saya ketika saya misalnya menyampaikan materi terus saya memberikan suatu pertanyaan, kadang-kadang siswa saya itu tidak nyambung apa yang saya sampaikan. Itu Bu Hija. Mungkin ya salah satunya karena saya tidak masih menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya menonton. Iya. Jadi kalau menurut Bu Raudah ini dengan keadaan siswa dan situasi kelas yang sudah disampaikan, apakah ada hal atau langkah-langkah yang bisa Bu Raudah ambil? Saya akan mencoba untuk mengikuti, yang pertama mungkin mengikuti kegiatan webinar, yang kedua mungkin mengikuti kegiatan di kelas secara mandiri ataupun secara daring lah. Itu yang saya akan coba gitu. Oh ya, bagus sekali ya Bu ya. Atau ada hal lain kira-kira untuk apa dengan kondisi kelas Bu Raudah yang seperti tadi, selain mungkin mengikuti webinar daring, apakah ada hal lain yang akan Bu Raudah lakukan? Mungkin saya akan mencoba untuk sharing dengan teman-teman yang sejauh atau teman-teman yang ada di sekolahnya. Mungkin mereka banyak pengalaman yang mereka dapatkan, berbagi dengan saya terkait dengan bagaimana supaya dalam proses pembelajaran itu lebih menarik. Itu Bagus ya Bu Raudah ya, luar biasa sekali ya.
langkah-langkahnya. Kira-kira rencana kedepannya bagaimana Bu Rauda yang akan Bu Rauda lakukan? Rencananya mungkin ya Bu Rijah, setelah saya mendapatkan kegiatan atau pelatihan webinar atau kegiatan workshop terkait dengan bagaimana saya bisa menerapkan metode pembelajaran yang saya dapatkan, saya akan mencoba. Mungkin kan waktunya cukup lama setelah mendapatkan pelatihan, itu saya akan coba untuk menerapkan apa yang saya dapatkan dari ilmu dari pelatihan tersebut. Berapa lama kira-kira Bu Rauda rencana yang akan Bu Rauda lakukan? Mungkin setelah saya mendapatkan pelatihan itu mungkin sekitar 3 minggu ke depan lah. 3 minggu ke depan ya. Saya coba praktekkan. Jadi komitmen apa yang Bu Rauda akan lakukan dari hasil rencana aksi tadi? Saya akan mencoba untuk menerapkan proses pembelajaran dengan gaya mengajar yang menarik sehingga siswa saya bisa termotivasi ketika menerima pelajaran PPKN. Itu harapan saya. Baik, Masya Allah ya Bu Rauda ya, bagus sekali. Nah Bu Rauda, jadi gimana nih perbincangan kita hari ini? Apa yang sudah Bu Rauda bisa simpulkan dari perbincangan kita? Dari yang bisa saya simpulkan, setelah saya curhat sama Bu Rijah, saya ingin bisa melakukan gaya belajar yang lebih menarik lah, terutama siswa saya ini apalagi pembelajaran PPKN ini adalah pembelajaran yang begitu membosankan. Dan harapannya adalah ketika saya bisa menerapkan pembelajaran yang menarik, siswa saya termotivasi belajarnya, hasil belajarnya juga lebih meningkat. Itu harapannya. Iya. Jadi kesimpulannya gimana Bu Rauda, sudah ada solusinya? Dari permasalahan Bu Rauda tadi sudah menemukan solusinya Bu Rauda? Insya Allah setelah saya curhat sama Bu Rijah, berarti saya akan mencoba menerapkan metode pembelajaran dengan cara, berarti saya harus banyak terkait dengan sharing bersama teman. Terus banyak-banyak mengikuti pelatihan. Harapannya seperti itu Bu Rijah. Baik. Kira-kira kapan ya Bu Rauda kita bisa bertemu lagi nih? Saya jadi penasaran ya, ingin melihat hasil dari yang sudah Bu Rauda terapkan. Insya Allah Ibu Rijah ya. Insya Allah mungkin minggu keempat atau masuk bulan berikutnya, setelah saya mendapatkan pelatihan dan saya mencoba untuk menerapkan dari pelatihan yang saya dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Bu Rauda ya. Oh iya Bu Rauda, mohon maaf nih, saya masih ada jam, jadi saya izin dulu ya Bu Rauda. Terima kasih Bu Rijah ya telah mendengarkan curhatan saya ya. Oh iya. Assalamualaikum Bu Rauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching dengan Ibu Raudah ya. Jadi setelah itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kegiatan pasca coaching ya Bu. Ya Bu Neni, silakan. Oke. Jadi dari hal yang udah Ibu lakukan tadi, pada saat coaching, indikator apa ketercapaian yang ingin Ibu sampaikan? Oh baik. Jadi selama coaching tadi, alhamdulillah ya, indikator ketercapaiannya berdasarkan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi itu kan mendengarkan aktif ya Bu Neni. Jadi selama coaching saya melihat coach sudah berusaha menyampaikan permasalahannya itu mengalir. Jadi saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian coach dengan sendirinya ya Bu Neni mengalir, menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Begitu Bu Neni. Jadi dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi udah sesuai dengan alur Tirta ya Bu? Iya. Kemudian saya akan memberi catatan tentang kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Jadi menurut pengamatan saya kegiatan tadi sudah berjalan sangat baik Bu. Kemudian alur yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta.
kemudian Ibu juga udah mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali solusi yang ingin ditemukan oleh Koci. Akhirnya Koci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian sesuai dengan prinsip coaching, Ibu sudah menerapkannya, yaitu tadi saya lihat udah bersifat kemitraan, kemudian percakapannya bersifat kreatif, dan kemudian Ibu juga sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Hadijah kembangkan berdasarkan kegiatan coaching yang telah kita laksanakan hari ini? Mungkin saya akan lebih mengembangkan kompetensi menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin Bu Neni, karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, Koci bisa lebih tereksplor ya Bu Neni, permasalahannya. Mungkin seperti itu Bu Neni. Oh iya, mungkin kita memang harus lebih banyak belajar ya Bu, agar kegiatan coaching yang kita laksanakan lebih baik lagi. Oke, demikian Bu Hadijah kegiatan observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.